Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang segmen di Blasting. Langkah awal, silahkan Bapak Ibu masuk ke portal Office 365 terlebih dahulu. Setelah masuk di portal Office 365, silahkan cari timnya, cari. Kemudian klik Teams, maka akan muncul jendela baru. Kita klik, tampilannya kita arahkan ke tim. Kemudian di sini sudah ada beberapa kelas yang kita buat. Segmen ini akan diletakkan di kelas mana tergantung Bapak Ibu semuanya. Misalkan sebagai contoh kita akan menuju kelas baru. Di sini akan kita buat segmennya atau penugasannya. Kita klik. Setelah muncul tampilan di kelas baru Bapak Ibu, di sisi sebelah kiri sudah ada beberapa channel: general, materi 1, materi 2, tugas 1, tugas 2. Sedangkan yang di atas ada post, file, kelas notebook, segmen, grid. Kita klik segmen. Di dalam segmen ini ada dua proses penugasan, dua cara Bapak Ibu. Yang pertama dengan menggunakan rubrik dan yang kedua tanpa rubrik. Ini tampilan awal Bapak Ibu, masih kosong, belum pernah ada penugasan. Kita get start, kita klik, kemudian akan muncul tampilan barunya Bapak Ibu, masih kosong juga. Kemudian kita akan membuat penugasan atau segmen dengan rubrik. Kita pilih grid. Di sini ada tiga tampilan. Yang pertama ada from exiting, quiz, dan assignment. Kita klik assignment Bapak Ibu. Ini tampilan awal di new segmentnya. Langkah yang pertama kita akan menuliskan judul untuk tugas siswa kita, misalnya tugas 1. Kemudian kita akan menuliskan instruksi langkah keduanya. Kita klik di enter instruksi di sini. Kita tulis misalnya buat simulasi jaringan. Kemudian di bawahnya ada add resource. Add resource ini berfungsi untuk lampiran membantu siswa dalam proses pengerjaan tugasnya. Kita akan berikan lampiran ke siswa kita. Kita klik add resource. Oke, ini tampilan. Yang pertama adalah ada OneDrive, kemudian ada kelas notebook, ada link, ada new file, ada tip, ada upload device. Kebetulan kami sudah menyiapkan satu file lampiran di OneDrive. Kita klik OneDrive, kemudian lihat sisi sebelah kanan, kita pilih salah satu, misalnya lampiran rubrik topologi. Kita klik, kemudian pilih attach. Bapak Ibu, setelah nanti proses upload selesai, langkah selanjutnya adalah kita akan memberikan poin atau nilai untuk siswa kita. Misalnya kita kasih 100. Berikutnya adalah kita tinggal membuat rubriknya. Bapak Ibu semuanya, dalam proses penugasan dengan rubrik, kita harus sudah menyiapkan kerangka penilaiannya sehingga sangat memudahkan kita untuk pengisiannya Bapak Ibu. Misalnya ini contoh deskripsi yang sudah dibuat, ada 1, 2, 3, kemudian penilaiannya ada sangat baik, baik, cukup, dan kurang. Ini contohnya kerangka yang kita buat. Kemudian kita pilih add rubrik Bapak Ibu. Ini tampilan awalnya masih kosong Bapak Ibu. Kita pilih new rubrik. Untuk mengaktifkan grading kriteria yang di bawah ini, kita tekan tombol no di sini, kita aktifkan menjadi yes. Oke, ini sudah aktif. Kita ganti excellent menjadi
sangat baik, kemudian good menjadi baik, fair adalah cukup, kemudian pure adalah kurang. Untuk menambahnya kita bisa klik tanda add column di sini. Kemudian untuk menguranginya kita tinggal klik tombol sampah atau del di sini. Untuk deskripsinya kita sama, tinggal klik tombol add row di sini. Seandainya ingin menghapus, tinggal kita tekan tombol del di sini. Apa yang saya sampaikan tadi Bapak Ibu, kita sudah menyiapkan kerangka penilaiannya. Oke, kita mulai untuk proses pembuatannya. Langkah yang pertama adalah tulis judul, misalnya tugas 1. Kemudian deskripsinya kita isi misalnya simulasi jaringan. Kemudian Bapak Ibu kita tinggal menuliskan deskripsinya. Tadi kita sudah buat kerangkanya, ada 3 deskripsi, berarti ini baru 1, kita tambah lagi 1 lagi, tambah 1. Kemudian kita buka filenya, nanti kita copy pastekan di sini. Misalnya untuk yang pertama adalah waktu pengumpulan tugas, kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian klik lagi di sini tentang perangkat yang digunakan, kita copy, kita pastekan di sini. Kemudian yang ketiga adalah konfigurasi dan IP kelasnya, kita kopikan, kita pastekan di sini. Kemudian untuk nilainya kita lihat tadi ada yang 20%, untuk waktu perangkat ada 30%, kemudian di konfigurasi ada 50%. Kalau kita jumlah 50 tambah 30 tambah 20 adalah 100%. Langkah selanjutnya kita akan mengisi enter kriteria di sini, sangat baik. Di baris pertama adalah waktu pengumuman tugas. Kita klik lagi kerangka kita copy lagi, kita paste di sini, kita copy lagi. Untuk yang baik kita taruh ke sini yang baik, kemudian ini yang cukup, kita copy lagi, kita paste di sini, dan yang kurang kita kopikan, kemudian kita isi lagi di sini. Ini kerangka pertama, di baris pertama sudah selesai Bapak Ibu. Kemudian langkah berikutnya adalah mengisi untuk perangkat yang digunakan. Kita kopikan lagi, misalnya untuk yang sangat baik adalah semua perangkat yang digunakan sesuai. Kita paste di sini, kemudian yang baik hanya 3 perangkat yang sesuai digunakan, kita pastekan, dan kita akan copy lagi. Untuk yang cukup hanya 2 perangkat yang digunakan, kita paste di sini. Kemudian yang kurang tidak ada perangkat yang sesuai, kita kopikan di sini. Kemudian untuk konfigurasi dan IP kelasnya kita isi juga Bapak Ibu, kita kopikan. Untuk yang sangat baik isinya konfigurasi berhasil dan IP yang digunakan kelas C, kita pastekan di sangat baik. Kemudian yang baik kita copy, konfigurasi berhasil dan IP yang digunakan kelas B. Kemudian yang cukup kita kopikan, kemudian kita pastikan lagi. Kemudian yang terakhir adalah yang kurang, konfigurasi tidak berhasil, kita kopikan yang terakhir.
Setelah kita sudah mengisi semuanya, Bapak Ibu kita cek lagi, tugas sudah, untuk judul, deskripsi sudah, kemudian deskripsinya sudah, nilai prosentasenya sudah, kita klik attach Bapak Ibu. Oke, sambil menunggu proses. Setelah selesai, langkah selanjutnya adalah assign to. Di sini untuk siswa yang terlambat, kita bisa edit di sini. Pilihan yang kedua adalah assign to all student add, adalah untuk siswa yang terlambat masuk kelas kita, kelas baru. Itu kita pilih. Kedua, agar nanti seandainya ada yang terlambat masuk kelas, tetap akan mendapatkan tugas yang telah kita kirimkan. Kemudian klik done. Setelah itu Bapak Ibu, di waktu date to dan time to, karena hanya selisih beberapa jam saja, maka ini tidak perlu kita setting ulang, biarkan default seperti apa yang di sistem. Langkah terakhir adalah ada di setting Bapak Ibu di sini. Ini akan post assignment notifikasinya. Artinya bahwasanya notifikasi nanti akan muncul di channel mana. Kalau defaultnya adalah di general Bapak Ibu. Karena kita buat di tugas 1, maka kita ubah general ini menjadi tugas 1. Klik edit di samping kanannya. Kemudian pilih tugas 1, kita klik. Kemudian done Bapak Ibu. Setelah selesai Bapak Ibu, tinggal kita sign atau kita kirim ke siswa. Kita refresh dulu. Oke, kemudian kita klik draft karena tadi tidak muncul misalnya. Kemudian klik tugas 1 yang telah kita buat. Kemudian kita klik sign di sini. Sudah muncul Bapak Ibu, di sign it sudah ada satu penugasan yang telah kita kirimkan ke siswa. Itulah langkah-langkah ataupun cara bagaimana kita membuat penugasan dengan menggunakan rubrik. Kemudian akan kita lanjutkan untuk pembuatan tugas tanpa rubrik. Ini sudah muncul Bapak Ibu notifikasinya di tugas 1. Oke, kita lanjut. Kita akan buat penugasan tanpa menggunakan rubrik. Langkah-langkahnya sama Bapak Ibu, tinggal ada sedikit modifikasi saja. Kita pilih grid, kemudian dari 3 tampilan ini kita tampil segmen. Setelah muncul tampilan segmennya, kita tinggal menuliskan tugas, misalnya tugas 2. Kemudian instruksinya, misalnya jawablah pertanyaan di bawah ini. Kemudian kita tambahkan add resource-nya juga Bapak Ibu untuk detailnya, sehingga siswa kita akan terbantukan untuk proses pengerjaan soalnya. Kita klik di sini, add resource-nya kita klik. Tampilnya sama, ada OneDrive, ada kelas notebook, ada link, ada new file, ada theme, ada upload. Ini file sudah kita simpan di OneDrive, kita klik OneDrive. Kemudian lihat di sebelah kanan, kita cari, kita pilih soal assignment non rubrik, kita klik. Kemudian kita attach. Bapak Ibu, setelah proses sama untuk uploadnya selesai, di sini di add resource ini siswa hanya bisa membaca, tidak bisa edit atau file di sana Bapak Ibu. Langkah selanjutnya sama, kita kasih poin untuk soalnya, penilaiannya kita kasih 100. Kemudian di assign to, ini adalah kelas yang kita tuju. Kemudian untuk siswanya adalah semua siswa. Jika tadi ada yang terlambat masuk kelasnya, kita sama prosesnya, klik edit, kemudian assign to all, kita klik, biar siswa yang terlambat tetap mendapatkan tugas, kemudian klik done. Selanjutnya adalah waktu.
Misalnya tugas yang kita buat ini adalah terlambat atau paling lambat atau diselesaikan 3 hari dari waktu kita buat. Kita klik di sini Bapak Ibu, di menu di sini assignment will post, kita ada menu edit, kita klik, kemudian kita centang di close date, jadi dia akan tertutup, tugas kita tertutup setelah tanggal 6 misalnya. Kita klik tanggal 6, kemudian waktunya 11.59 PM, ini close time. Kemudian kita klik done. Selanjutnya yang terakhir adalah untuk post notifikasinya, mau dikirim di mana. Ini sama defaultnya di general. Kita klik edit Bapak Ibu, kemudian arahkan ke tugas 2 karena kita sudah membuat 2 penugasan Bapak Ibu. Kemudian klik done. Setelah itu kita refresh dan muncul assignment-nya. Kemudian kita klik draft. Di sini muncul tugas 2, kita klik. Kemudian ketika ada tombol send, ini proses untuk pengirimannya sama. Tadi kita kirim ke siswa, kita klik. Oke, ini tampilan di Sign It Bapak Ibu. Ada 2 penugasan, tugas 1 dan tugas 2. Ini sudah muncul notifikasinya Bapak Ibu. Tadi tugas 1 yang pakai rubrik, tugas 2 tanpa rubrik. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu di channel berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.